Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses buat Anda semua, sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa channel ASP TV dimanapun berada. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman semua, para pemirsa semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa mendapatkan perlindungan, pertolongan, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas, menjalankan pekerjaan, ataupun juga amanah-amanah kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang buat pemirsa yang baru berkunjung ke channel ASP TV. Mudah-mudahan video-video ataupun juga konten yang telah kami sajikan itu dapat berguna dan bermanfaat. Namun jangan lupa kami mengajak buat teman-teman semua, para pemirsa yang baru berkunjung atau yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ASP TV selalu memberikan kontribusi positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini puasa yang hari ke-10 atau 11. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah berjalan 11 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari berikutnya kita diberikan kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa full 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, pada edisi video kali ini saya akan kembali berbagi pengetahuan. Mengajak teman-teman untuk mengetahui pengetahuan atau tambahan edukasi hukum yang akan saya sampaikan di video kali ini. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbicara terkait dengan aturan hukum mengenai tunjangan hari raya atau THR. Ya, khususnya bagi karyawan, pekerja atau buruh di perusahaan. Berapa sih besaran THR menurut ketentuan perundang-undangan atau menurut aturan hukum? Kemudian juga pekerja yang sudah berapa tahun yang bisa mendapatkan THR atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya akan saya sampaikan di video ini. Khususnya buat teman-teman yang berprofesi sebagai karyawan di perusahaan ya, yang ingin mengetahui aturan hukumnya terkait dengan tunjangan hari raya keagamaan. Oleh karena itu jangan lupa untuk tonton video ini sampai dengan selesai. Silahkan untuk memberikan subscribe dan like di video ini. Baik teman-teman semuanya, terkait dengan aturan hukum tunjangan hari raya atau THR. Ya, THR keagamaan yang diperuntukkan bagi karyawan ataupun juga buruh pada suatu perusahaan. Di mana terkait dengan aturan hukum ini, ya, pemberian THR terhadap karyawan, buruh atau pekerja pada perusahaan ini mengacu terhadap beberapa peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku ya. Di antaranya adalah ada di sini Permenaker, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 itu tentang THR ya, tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Nah, kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, kemudian juga mengacu kepada undang-undang PPHI ya, perselisihan hubungan industrial ya apabila ada perselisihannya. Nah, baik sahabat-sahabat semuanya, terkait dengan aturan hukum mengenai THR atau tunjangan hari raya ya, ada beberapa pasal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman untuk bisa diketahui dan dipelajari ya. Yang pertama yaitu ada pasal 2 ayat 1 Permenaker nomor 6 tahun 2016. Di mana di sini garis besarnya disebutkan bahwa pengusaha itu wajib untuk memberikan THR ya, tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja, nah, yang sudah memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Nah, ini adalah ketentuan dasarnya ya terkait dengan pemberian THR, bahwasanya pengusaha atau perusahaan itu wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada karyawannya ya, kepada pekerjanya yang sudah memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Jadi kalau kita nih bekerja di sebuah perusahaan, kemudian masa kerja kita sudah 1 bulan lebih, nah itu kita berhak mendapatkan tunjangan hari raya. Ya, berapa besarannya akan saya sampaikan di ketentuan yang berikutnya.
Kemudian kita mengacu kepada pasal yang berikutnya, sahabat-sahabat semuanya, yaitu pasal 3. Pasal 3 ayat 1 huruf A. Ya, di sini disebutkan, saya bacakan ya, ini rangkumannya, bahwa pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih diberikan tunjangan hari raya. Sebesar berapa? Yaitu sebesar 1 bulan upah. Nah, ini pasal 3 ayat 1 Permenaker nomor 6 tahun 2016. Jadi pekerja atau buruh ya, atau dalam hal ini adalah karyawan yang mana dia sudah memiliki masa kerja 12 bulan. Dia sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 12 bulan secara terus-menerus ya, tidak pernah berhenti. Kemudian juga dia sudah mencapai masa kerja 12 bulan itu secara terus-menerus ya, atau lebih dari 12 bulan. Artinya 1 tahun atau lebih. Nah, dia diberikan tunjangan hari raya. Besarannya berapa? Di dalam pasal 3 ini ketentuannya adalah sebesar 1 bulan upah. Nah, minimal 1 bulan upah. Kalau misalkan upahnya atau gaji di perusahaan tersebut misalkan 5 juta, nah maka THR yang akan didapat oleh karyawan tersebut, oleh pekerja tersebut adalah sebesar 5 juta rupiah. Nah, itu adalah pasal 3 ya, untuk karyawan ataupun juga pekerja yang sudah bekerja atau sudah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, 12 bulan dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lihat lagi ada pasal berikutnya ya. Di sini ada pasal 3 ayat 1 tapi huruf B ya, yang tadi adalah pasal 3 ayat 1 huruf A. Nah, di dalam pasal 3 ayat 1 huruf B ini ketentuannya untuk pekerja ataupun juga karyawan yang masa kerjanya belum sampai 12 bulan atau belum 1 tahun. Bagaimana ketentuannya? Nah, di sini saya rangkum bahwa karyawan yang sudah memiliki masa kerja atau masa kerjanya selama 1 bulan lebih, ya, tapi masih kurang dari 12 bulan. Artinya dia sudah bekerja di perusahaan tersebut 1 bulan lebih, akan tetapi belum 12 bulan. Ya, bisa kita artikan 2 bulan atau 3 bulan, 5 bulan. Pada intinya belum mencapai 12 bulan atau belum 1 tahun. Nah, apakah dia mendapatkan THR? Nah, di sini di dalam pasal 3 ayat 1 huruf B ini juga dijelaskan dan juga ditegaskan bahwa pekerja yang masa kerjanya belum mencapai 12 bulan, ya, dia berhak mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, dia tetap berhak mendapatkan THR, tetapi secara proporsional, ya, tidak seperti misalkan karyawan yang sudah bekerja 12 bulan lebih. Nah, ya, jadi besarannya berbeda dengan karyawan ataupun juga pekerja yang masa kerjanya sudah mencapai 12 bulan lebih. Nah, seperti apa ketentuannya atau besarannya berapa sih buat pekerja atau karyawan yang masa kerjanya belum sampai 12 bulan? Nah, di sini di dalam pasal 3 ayat 1 huruf B ini di sini ditentukan ya perhitungan atau cara perhitungan. Bagaimana cara penghitungannya bagi karyawan yang belum mencapai 12 bulan terkait dengan besaran THR ini. Nah, di dalam pasal 3 ayat 1 huruf B ini di sini ditentukan rumusnya. Nah, jadi ada rumusnya bagaimana menghitung jumlah atau besaran tunjangan hari raya keagamaan bagi karyawan ataupun juga pekerja yang masa kerjanya sudah 1 bulan lebih tapi belum sampai 12 bulan atau belum sampai 1 tahun. Nah, di sini rumusnya adalah masa kerja dikali dengan 1 bulan upah dibagi dengan 12. Nah, jadi rumus perhitungannya seperti itu ya. Masa kerjanya sudah berapa bulan, kemudian dikalikan dengan 1 bulan upah. Nah, misalkan si A bekerja di perusahaan tekstil ya, di perusahaan tekstil, kemudian dia masa kerjanya baru 5 bulan. Kemudian gaji ataupun upah yang dia terima pada bulan-bulan sebelumnya selama 5 bulan ini setiap bulannya yaitu sebesar 4 juta misalkan ya contohnya. Nah, maka kita jumlahkan atau kita kalikan masa kerja dia 5 bulan
kemudian kita kalikan dengan jumlah upah dia 1 bulannya itu adalah 4 juta. Tinggal dikalikan ya, 5 dikali 4. Nah 5 dikali 4 kemudian hasilnya dibagi 12. Nah hasilnya adalah itulah besaran tunjangan hari raya bagi karyawan atau pekerja yang masa kerjanya belum mencapai 12 bulan atau belum 1 tahun. Jadi besarannya proporsional dengan rumus perhitungan seperti yang saya sampaikan tadi. Masa kerja dikali dengan upah 1 bulan dibagi 12. Nah itu teman-teman. Kemudian boleh nggak sih perusahaan menetapkan jumlah atau besaran THR yang lebih besar? Misalkan 2 kali gaji, nah itu boleh-boleh saja perusahaan menetapkan seperti itu. Apabila ada misalkan tertuang di dalam perjanjian kerja ya, perjanjian bersama atau perjanjian atau peraturan perusahaan, kemudian juga misalkan ada perjanjian kerja ya karena memang pekerjaan tertentu memerlukan keahlian tertentu sehingga gajinya besar, kemudian juga THR-nya juga ditentukan lain. Ini boleh dengan syarat jumlah THR yang ditentukan tersebut harus lebih besar dengan nominal yang telah ditetapkan oleh aturan undang-undang khususnya terkait dengan Permenaker nomor 6 tahun 2016. Nah itu jadi boleh perusahaan menetapkan jumlah lain dengan syarat harus lebih besar. Nah, kemudian boleh perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawannya apakah itu bisa kena sanksi? Ya, itu bisa kena sanksi ya, sanksi administratif ya berupa teguran ataupun juga hal-hal lain yang diatur dalam Permenaker ini. Nah, kemudian kalau untuk PNS seperti apa aturan hukumnya? Nah, untuk PNS itu diatur ya. PNS, TNI, Polri, pensiunan itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2019 yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Baik, itu teman-teman ya terkait dengan aturan hukum mengenai tunjangan hari raya keagamaan bagi karyawan ataupun juga pekerja di sebuah perusahaan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Bagi yang punya pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.